Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik kita, yaitu kali ini tentang konsep dari laporan keuangan perusahaan. Jadi tadi kita sudah belajar bahwasanya akuntansi atau peran akuntansi dalam bisnis itu adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita bahas secara detail laporan keuangan perusahaan itu ada apa saja. Ya, kita coba sekarang kita share. Jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari bersama, laporan keuangan itu ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, jadi ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan arus kas. Nah, kita akan bahas ini sebenarnya satu paket, ya. Ini satu kesatuan informasi. Ini akan menghasilkan yang namanya informasi keuangan. Nah, bagaimana sih informasi keuangan di dalam laporan keuangan perusahaan ini? Yang pertama kali harus kita buat di dalam laporan keuangan itu, laporan keuangan yang pertama kali harus kita susun itu apa? Yaitu laporan laba rugi. Nah, yang disusun adalah laporan laba rugi. Kenapa begitu? Karena di dalam laba rugi ini itu ada matching tentang pendapatan dan matching terhadap beban. Hasil matching inilah yang kemudian menghasilkan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini kemudian setelah kita menyusun laporan laba rugi ini, maka langkah kedua adalah menyusun laporan perubahan ekuitas. Kenapa kok setelah laporan laba rugi kita susun perubahan ekuitas? Karena di sini nanti laba rugi ini itu akan mempengaruhi ekuitas. Ya. Jadi di sini nanti ada saldo awal, ya. Saldo awal ekuitas, kemudian di sini akan ada laba atau rugi, baru kemudian akan ada saldo akhir ekuitas. Nah, di sini kita lihat bahwasanya laporan laba rugi ini hasilnya itu akan kita masukkan di dalam laporan perubahan ekuitas. Setelah kita menyusun laporan perubahan ekuitas, maka langkah selanjutnya adalah yang terakhir ini, yaitu apa? Yaitu menyusun laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini itu merupakan ikhtisar keseluruhan, di mana di sini ada dibagi menjadi aset, kemudian menjadi kewajiban, dan menjadi ekuitas. Nah, karena itulah kemudian di sini saldo ekuitas yang ada di laporan perubahan ekuitas itu kita masukkan di dalam ekuitas ini. Saldo akhir ekuitasnya di sini. Ya, itu posisi informasinya. Karena itulah ketika laba rugi ini menjadi sangat penting, karena laba rugi ini akan mempengaruhi informasi di laporan perubahan ekuitas dan juga akan mempengaruhi laporan informasi yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi kalau seandainya laporan laba rugi ini salah atau dipertanyakan, maka nanti informasi di laporan perubahan ekuitas juga akan salah dan laporan posisi keuangannya juga akan salah. Karena itulah laporan laba rugi ini menjadi sangat penting dan sangat vital karena itu akan menentukan laporan keuangan yang lainnya. Demikian gambaran tentang bagaimana laporan keuangan dalam perusahaan itu menjadi satu paket informasi yang harus dikuasai atau yang akan digunakan oleh para pengguna informasi itu untuk pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.